Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadila Aryoko dengan NIM 22252000035 dari Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa untuk terlebih dahulu like, comment, and share, juga subscribe channel ini supaya bermanfaat untuk orang banyak. Nah, di sini kita akan membahas tentang baris dan deret aritmatika. Nah, di sini kita akan membahas lebih dahulu untuk baris aritmatika. Nah, di sini ada pengertian bahwa baris aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, di sini kita bisa ambil contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk selisih 1 ke 2, 1, 2 ke 3 juga 1, 3 ke 4 juga 1, 4 ke 5 juga 1, begitupun 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8. Jadi inilah yang disebut baris aritmatika. Nah, untuk yang kedua, ini ada 12 ke 8 ini dia itu dikurangi 4. Nah, kita coba untuk selanjutnya ya. 8 ke 4 juga sama dikurangi 4. 4 ke 0 juga sama. 0 ke min 4. Min 4 ke min 8. Min 8 ke min 12. Nah, begitulah yang kita sebut dengan baris aritmatika. Jadi, selisihnya selalu tetap. Nah, alasannya kenapa sih ada yang selisihnya positif dan negatif? Nah, hal itulah yang bisa menyebabkan kita bisa menyebutnya dengan baris aritmatika naik dan baris aritmatika turun. Jadi ketika selisihnya bernilai positif, maka kita sebut dengan baris aritmatika naik. Nah, kalau untuk selisihnya itu negatif, maka kita sebut bahwa itu adalah baris aritmatika turun. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kita akan mengulik tentang rumus. Nah, yang pertama itu ada rumus ke N barisan aritmatika. Yang rumus pertama kita bisa cari dengan UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. A di sini merupakan suku awal. Sedangkan N di sini suku ke N, suku keberapa. Sedangkan B di sini merupakan selisih. Nah, selanjutnya dengan cara yang kedua yaitu UN sama dengan SN dikurangi SN min 1. Semisalnya ya, ada U3. Nah, berarti di sini yang bernilai N-nya itu sama dengan 3. Berarti di sini S3 dikurangi dengan S2. Begitu. Nah, jika kalian bingung untuk mencari S3 dan S2, mari kita lanjut ke rumus yang selanjutnya, yaitu tentang deret atau jumlah N suku pertama. Nah, di sini yang rumus pertama itu ada Sn sama dengan setengah N dalam kurung 2A plus N min 1 dikali B. Nah, sama seperti tadi, untuk A-nya ini merupakan suku awal dalam suku. Nah, untuk B ini merupakan selisih dua suku. Nah, untuk N ini menunjukkan suku keberapa dan N suku keberapa gitu. Nah, untuk rumus yang kedua itu bisa menggunakan Sn sama dengan setengah N dalam kurung A plus UN tutup kurung. Jadi, A plus UN ini dikali dengan setengah N. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengulik lagi tentang suku tengah dan mencari beda.
Nah, untuk rumus suku tengah itu dengan cara setengah kali A plus UN. Nah, udah bukan? A ini seperti tadi, awal. Ini merupakan awal suku. Nah, kemudian UN ini menunjukkan suku ke N. Nah, kemudian untuk mencari beda dengan cara UN dikurangi UN-1. Misalnya nih, B sama dengan, kita pengen pakai U10 deh. Berarti dia dikurangi U berapa nih? Dikurangi U, berarti 10 dikurangi 1, berarti U9. Nah, begitu teman-teman. Marilah kita menyelesaikan permasalahan soal di sini. Nah, untuk soal yang pertama, ini ada rumus umum suku ke N untuk barisan aritmatika min 1, 1, 3, 5, 7 adalah. Nah, di sini kita menggunakan rumus suku ke N barisan aritmatika. Ya, karena di sini yang ditanyakan adalah rumus umum suku ke N. Maka kita masukkan saja untuk A-nya itu kan suku awal. Suku awalnya di sini sudah ada min 1. Kemudian kita masukkan min 1 ditambah, karena kita mencari suku ke N, maka kita biarkan saja dalam kurung N min 1 dikali bedanya kita mencari dengan rumus yang tadi dengan cara misalnya U2 dikurangi U1. Berarti bedanya itu kita cari dengan cara 1 dikurangi min 1. Berarti sama dengan 2. Berarti selisihnya 2. Ya kan? Selisihnya 2. Maka min 1 ditambah 2N min 2. Maka hasilnya 2N min 3. Jadi rumusnya adalah ini. Nah, kemudian kita akan bahas soal selanjutnya. Soal selanjutnya, diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. Ada 10, 13, 16, 19, 22, dan 25. Tentukan suku ke-14. Nah, berarti kita menggunakan rumus barisan suku ke N yang tadi kita bahas, UN, dari barisan aritmatika tersebut. Maka rumusnya UN A plus N min 1B. Nah, karena yang dicari adalah suku ke-14, maka 14 di sini sebagai N-nya. N-nya teman-teman. Maka dia U14 sama dengan 10, karena di sini suku awalnya adalah 10, ditambah N min 1, berarti 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Nah, untuk bedanya sama seperti tadi, berarti 13 dikurangi 10 atau tidak sama dengan 16 dikurangi 13 juga sama 3. Nah, 13 kali 3, 39. Kemudian dijumlahkan dengan 10. Maka hasilnya menjadi 49. Nah, maka suku ke-14 dari barisan ini 10, 13, 16, 19, 22, 25 itu 49. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga, ini kita bisa lihat soalnya. Jumlah 20 suku pertama, suku deret aritmatika ialah 500. Jika suku pertama ialah 5, maka suku terakhir deret itu adalah, nah di sini kita mengetahui ada jumlah 20 suku pertama. Berarti di sini kalau jumlah ini kita deret, berarti SN. Nah, kita pakai rumus SN itu rumusnya bisa menggunakan setengah N dikali A plus UN. Berarti kita masukkan saja S20 sama dengan, nah N-nya kan di sini diketahui 20 suku pertama. Nah, 20 ini kita bagi dengan 2, maka hasilnya 10. Begitu teman-teman. Nah, untuk A-nya ini
jika suku pertama ialah 5, nah 5 ditambah, nah U20 ini merupakan yang ditanyakan. Berapa sih U20-nya? Nah, maka kita masukkan saja. S20 di sini diketahui ialah 500. 500 sama dengan kita kalikan pelangi 10 kali 5 50. Nah, kemudian 10 kali U20 sama dengan 10 U20. Nah, kemudian 50 ini kita pindah ruaskan jadi 500 dikurangi 50 jadi 10 U20. Kemudian hasilnya 450 sama dengan 10 U20. Maka kita bisa nih menemukan U20-nya itu dengan cara 450 dibagi 10. Maka hasilnya 45. Maka suku terakhir dari 20 suku pertama ini adalah 45. Begitu teman-teman. Nah, di soal yang keempat, ini ada soalnya, seorang penjual daging pada bulan Januari dapat menjual 120 kg, bulan Februari 130 kg, Maret dan seterusnya selama 10 bulan, selalu bertambah 10 kg dari bulan sebelumnya. Jumlah daging yang terjual selama 10 bulan adalah, nah di sini kita mengetahui bahwa yang ditanyakan adalah jumlah daging. Jumlah daging yang terjual selama 10 bulan. Dengan begitu kita menggunakan rumusnya rumus deret, yaitu SN. Nah, berarti setengah N dikali dengan 2A plus N-1 dikali B. Nah, di sini untuk N-nya kita menggunakan 10. Kenapa? Karena di sini terjual selama 10 bulan. Berarti 10 ini berperan sebagai N. Kemudian untuk N per 2 berarti dia itu 10 dibagi 2 berarti 5. Nah, untuk A kita menggunakan bulan Januari dapat menjual 120 kg. Nah, ini berperan sebagai A. Nah, berarti 120 dikali dengan 2 sama dengan 240. Nah, kemudian N-1. N-1 berarti itu 10 dikurangi 1, berarti 9. Dikali dengan 10. Nah, kemudian kita dapat menjumlahkan 240 ditambah 90. Ya kan? Karena 9 kali 10 adalah 90. Nah, hasil dari 240 tambah 90 ini 330. Kemudian kita kalikan dengan 5. Nah, 330 dikali dengan 5. Nah, kita dapat hasilnya nanti. Nah, kemudian 0, 15. 15 tambah 1, 16. Berarti jumlah daging yang terjual selama 10 bulan adalah 16.650 kg. Ya, teman-teman. Nah, kemudian, begitu teman-teman. Nah, ada kata dari David Hilbert, matematika adalah permainan yang dimainkan sesuai dengan aturan tertentu yang sederhana, dengan tanda penuh arti di atas kertas. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.